Oke guys, jadi di video kali ini gue mau sedikit membahas lagi ya, berdasarkan pertanyaan dari teman-teman yang udah tanya ke gue nih ya, mau dari Instagram atau di kolom komentar di YouTube gitu ya. Itu setelah gue upload beberapa alat espresso manual gitu ya, dan sebelum itu juga gue sempat upload yang mesin espresso rumahan juga gitu ya. Nah pertanyaannya ini semua itu berkaitan dengan krema teman-teman ya. Nah nanti gue akan coba sharing menurut sudut pandang gue dan menurut apa yang gue tahu gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan penasaran nih bikin espresso kok kremanya nggak ada atau apa dan segala macam yang berhubungan dengan krema, teman-teman nonton video ini sampai habis ya. Nah tapi seperti biasa gue sambil ngobrol gue mau nyeduh kopi dulu ya. Nah ini kopinya dari Abeza lagi ya. Kopinya ini adalah Las Flores Vergara Pink B Double Anaerobic Natural nih ya. Nah ini walaupun namanya Flores, jadi dia ini bukan kopi Flores teman-teman ya. Ini yang gue tahu dari Kolombia teman-teman. Oke. Nah jadi di sini tasting note-nya itu ada muscat, cotton candy sama pear gitu ya. Nah ini sudah gue coba beberapa kali ya, udah mungkin sekitar 4 kalian kurang lebih ya. Ini sudah tidak terlalu banyak. Nah gue dari kemarin itu cobanya selalu pakai alat seduh yang ini teman-teman ya. Kalau belum nonton video reviewnya, nonton di sebelah sini ya. Nah ini gue pakai paper filternya itu yang Kalita Wave. Oke. Nah terus hari ini gue pakai grindernya Timor Chestnut X Lite ya. Ini juga sudah pernah gue review, nonton dulu aja di sebelah sini. Nah ini gue pakai grind size nomor 13. Terus gue pakai 15 gram, rasionya standar aja 1:15. Gue pakai airnya Amidis, suhunya 93 derajat Celcius. Oke. Nah terus nanti gue bedainnya adalah ini gue tuang ke 4 interval penuangan ya. Oke langsung aja ratakan. Oke nah ini di nomor 13 nya itu bisa dikatakan medium fine lah ya. Oke nah start. Di sini gue mau bloomingnya itu sebanyak 40 gram. Oke gue diamkan selama 50 detik. Oke, kalau dari aromanya ini bener-bener yang kerasa itu kalau menurut gue ya, gue malah dapet bener-bener kayak karakternya tuh mirip wine tapi jauh lebih smooth lah. Jadi bukan yang sudah fermented teman-teman ya. Jadi ini cenderungnya lebih ke arah manis. Abis itu gue dapetin kayak ada wangi belimbing terus dari kemarin. Belimbing yang buah ya, bukan yang belimbing sayur. Oke, habis itu tuangan kedua di sini gue akan tuang sampai 140. Oke, 140 kita stop. Nah, ini gue pakai kettle-nya Latina Bango dan gue ini set di 93 derajat. Jadi ketika dia suhunya turun, pemanasnya naik lagi, ya. Jadi ini bisa dipastikan suhunya akan stabil selama gue nyeduh dari awal sampai akhir. Oke, nah ini airnya sudah surut semua kurang lebih 1 menit 30 detik. Lanjut lagi tuang sampai 190. Oke kita stop lagi. Nah ini sudah gue coba dari kemarin itu brewing time-nya rata-rata ada di 2 menit 10 detik sampai 2 menit 20 detik lah kurang lebihnya ya. Oke ini sudah surut. Lanjut lagi tuang sampai 225. Oke kita tunggu aja. Oke ini bagian atas sudah. Kita stop. Nah, di sini gue dapat brewing time-nya 2 menit 24 detik. Tuh ya, 224. Oke, nah sekarang gue mau coba hirup dulu aromanya seperti apa ya. Nah, kalau dari aroma, ini dari kemarin jujur gue masih belum bisa dapet ya sebenarnya ini aroma apa gitu ya. Tapi yang pasti gue ngerasa kayak ada yang berasanya creamy ya, abis itu manis banget. Sama di sini dari aroma itu kerasa jelas sama karakter anggurnya dan si belimbing. Unik sih. Kopi ini menurut gue lumayan unik ya. Jadi bisa dibilang itu tidak seperti karakter kopi Kolombia pada umumnya. Gitu ya. Nah ini sekarang gue mau cobain dulu. Oke. Nah ini ketika pertama kali masuk mulut, kalau teman-teman tahu ya, anggur yang bentuknya agak-agak pipih dan lonjong kurang lebih segini-segini nih ya. Ya seperti ini itu kerasa banget dari manisnya juga, dari asamnya juga. Sama ternyata di sini gue malah dapetnya tuh lebih ke arah plum. Kalau teman-teman tahu ya, plum itu kan kalau bagian
dalam dagingnya kan benar-benar manis. Nah, kalau daging yang mendekati di dekat kulit itu kan manis dan asam. Nah, kurang lebih karakternya seperti itu dan aromanya juga ada nih di ujung belakang. Terus yang berikutnya, nah ini untuk cotton candy-nya gue nggak bisa dapet, pearnya juga gue belum dapet. Yang kerasa di belakang itu sensasinya kayak teman-teman abis makan anggur, di dalam mulut itu kan ada berasa sensasi khas ya. Sama ini bener-bener fix gue dapetin kayak ke arah belimbing-belimbing buah yang udah matang banget. Unik nih. Nah terus ini antara sweetness sama acidity-nya, menurut gue masih lebih tinggi si acidity-nya. Sweetness ini kerasa ketika teman-teman udah telen, aftertaste di dalam mulut itu kerasa sweetness-nya tuh lumayan intens ya. Nah ini gue mau coba tunggu sampai agak dingin sambil gue ngobrol ke masalah krema ya. Nah ini banyak banget teman-teman yang tanya gue mengenai krema gitu ya. Terus gue juga ada nonton beberapa content creator membahas mengenai krema juga ya. Nah ini gue mau menjelaskan menurut POV gue dan apa yang gue tahu. Oke, yang pertama pertanyaan gini, Bang, sebenarnya espresso itu harus ada kremanya nggak sih? Ya, nah kalau ditanya harus atau enggak gitu ya, secara teori iya harus. Itu ya, menandakan kalau kopi itu tuh bisa dikatakan masih layak untuk dikonsumsi lah. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, Bang, apakah krema itu menunjukkan kualitas rasa dari espressonya? Ya, jawabannya tidak sama sekali. Ya, karena ini sudah pernah gue sampaikan beberapa kali ya di video-video gue yang lama. Sebenarnya udah banyak banget gue ngomong. Gue jelaskan bahwa krema itu sebenarnya tuh simpelnya ya, isinya itu cuma oil ya sama gas. Ya, nah oil didapat dari mana, Bang ya? Oil itu akan muncul secara alami ya ketika proses roasting. Nah, semakin gelap roastingan kopinya ya, biasanya itu kalau teman-teman perhatikan di body dari biji kopinya itu pasti akan ada minyak tuh. Ya, karena itu memang proses alami. Nah, di sini gue tidak bicara kalau misalkan ada yang ditambahin dengan bahan lain. Ya, gue tidak bicara hal tersebut. Ini gue bilang alaminya aja. Oke. Nah, dari situ otomatis kalau misalkan roastingnya semakin gelap ya, karbon dioksida atau gas yang akan dihasilkan dari kopi itu juga akan semakin banyak. Maka dari itu kalau teman-teman perhatikan ya, antara kopi yang baru di roasting ya atau kopi yang roastingannya gelap banget itu pasti kremanya akan tebel banget. Ya, kalau misalkan ditaruh di gelas espresso itu mungkin kremanya bisa 1 cm lebih tuh tebelnya. Ya, seperti itu menandakan atau enggak? Enggak sama sekali. Ya, karena kalau teman-teman nggak percaya silahkan coba dulu aja habis bikin espresso ya, kremanya teman-teman ambil terus cicipin, ingetin rasanya seperti apa, habis itu baru diaduk terus dicobain espressonya. Itu rasanya nggak ada hubungannya. Dan ini sudah berkali-kali gue bilang ya, kebanyakan rasa dari krema itu mirip-mirip. Dalam arti apa gini, oke, krema yang dihasilkan dari kopi robusta itu karakter rasanya kurang lebih mirip ya, sedangkan yang dihasilkan sama kopi arabica itu rasanya juga mirip sendiri ya. Apapun originnya itu sih yang sudah gua rasakan teman-teman ya. Ya memang ada slightly sedikit perbedaan rasa tapi tidak signifikan ya, bisa dikatakan itu pokok rasanya sama lah gitu ya. Nah terus pertanyaannya yang berikutnya lagi, loh Bang, terus yang menandakan espresso enak itu apa? Ya, nah ini gue bicara, ini pertanyaannya karena basicnya itu dari alat espresso manual ya, dan mesin espresso rumahan. Jadi jawaban gue adalah teman-teman ambil patokan dari rasanya dulu aja. Ya, tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih ya, sebenarnya tuh bisa dikatakan aturan espresso yang benar itu seperti apa. Gitu ya. Nanti akan gue cantumkan aturan espresso tuh sebenarnya seperti apa, atau teman-teman mau nonton lebih jelas videonya nonton di sebelah sini aja, itu sudah pernah gue jelaskan mengenai detail-detailnya ya. Nah kenapa gue bilang berdasarkan rasa, karena balik lagi, lu bikin kopi di rumah oke lah, mungkin lu mau bikinin buat istri lu, buat suami lu, buat adik lu atau siapapun itulah ya. Jadi menurut gue ya disesuaikan aja ke selera
mereka tuh seperti apa atau ke selera lu gimana gitu. Nah ini berbeda lagi kalau misalnya kita bahas untuk jual di coffee shop ya, atau di cafe atau di kedai, itu berbeda lagi, itu punya SOP tersendiri lah. Nah terus ada lagi pertanyaan, nah bang, terus sebenarnya tuh yang bikin krema itu tebel seperti apa ya? Terus gimana kita bisa tahu ini kopinya nih sudah bisa dipakai untuk bikin espresso atau belum? Ya, nah jadi gini, ini yang gue pakai atau yang gue terapkan ya selama gue pakai kalau misalnya gue mau ngopi di rumah nih ya. Oke, setelah gue beli, gue lihat dulu nih, kopi ini disangrai tanggal berapa? Gitu ya. Biasanya ketika kopi itu mau gue pakai, gue akan spare waktu dulu nih, kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari lah kurang lebih. Setelah apa? Tanggal roasting. Yaitu biasanya baru akan gue pakai, atau bahkan sering gue pakai di minggu kedua setelah tanggal roasting. Ya, supaya apa ya? Supaya nanti kremanya itu tidak mengganggu flavor dari espressonya. Loh, kenapa mengganggu ya? Ini sepengalaman gua gitu ya. Kalau misalkan kopi itu masih dalam masa resting ya, biasanya itu masih banyak gas yang terkandung dan ikut turun ke espressonya. Nah, itu bisa ngeganggu indera perasa kita, atau rasanya nanti jadi flat aja. Ya, entah itu mungkin karakter kopinya rasanya pahit ya pahit doang, atau asam ya asam doang. Ya, jadi layer rasanya itu kurang jelas lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, nah jadi teman-teman di sini nggak usah takut ya, nggak usah takut nanti ketika beli kopi, wah roasting date-nya udah lama nih, ya udah nggak fresh nih atau apa, enggak teman-teman. Ya, biasanya kalau misalkan espresso itu mau 1 bulan setelah roasting, menurut gue masih oke. Ya, tapi ini memang tergantung ya dari karakter kopi tersebut. Jadi di sini teman-teman kalau bikin espresso itu nggak usah takut atau nggak usah terlalu terpatok sama si kremanya. Ya, lebih fokuslah ke flavornya dulu aja. Ya, kalau misalkan flavornya sudah dapet, nah teman-teman ingetin tuh resepnya seperti apa, atau dosingnya pakai kopinya berapa gram. Ya, yield espressonya kira-kira berapa gram. Ya, terus time-nya berapa. Itu diingetin aja di log. Jadi ketika besok teman-teman bikin lagi, carilah range-nya yang mendekati di arah situ. Ya, biar nanti flavor dari espresso yang teman-teman dapatkan itu tidak bergeser jauh ya dari yang sudah teman-teman bikin sebelumnya. Nah, jadi terakhir yang gue bilang, krema itu tidak merepresentasikan rasa si espressonya, liquidnya ya. Karena itu tidak ada hubungannya. Balik lagi, di sini teman-teman boleh cobain deh ya, cobain, mungkin nanti tulis di kolom komentar nih ya, sebenarnya tuh rasa krema dan liquid espressonya itu sama atau enggak nih ya, atau seperti apa. Silahkan deh teman-teman tulis pengalamannya di kolom komentar biar kita nanti bisa saling berdiskusi gitu teman-teman ya. Nah, ini kopinya sudah agak dingin ya, gue mau cobain lagi. Oke. Oke, ketika dia suhunya dingin, acidity-nya ini menurut gue sedikit lebih naik, sweetness-nya masih tetap ya. Nah, dari segi flavornya ini menurut gue masih sama ya, masih sama banget. Cuma di sini ada tambahan terakhir di belakang ini. Gue merasa ketika gue telan terus buang nafas dari hidung, gue tuh ngerasa kayak ada aroma-aroma wangi dari brown sugar ya, ada di rongga hidung teman-teman ya. Nah, kalau gue bikin pakai alat ini ya, jujur gue nggak bisa mendapatkan rasa pir sama si cotton candy-nya. Ya, di sini gue malah dapetin itu lebih ke arah di belakangnya, belimbing. Habis itu kalau ketika suhunya sudah turun, ini di belakang kerasa banget kayak ada brown sugar ya. Dan ini karakternya tuh bisa dikatakan ya, teksturnya ini kerasa creamy banget, terus bodinya ini tebel ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang suka body kopi yang tebel banget, yang bold banget, boleh nih ya, silahkan cobain kopi ini. Nanti linknya gue langsung taruh di deskripsi ya. Terus yang berikutnya lagi di sini yang kerasa bener-bener enak banget itu yang gue bilang tadi ya, karakter anggur yang gepeng-gepeng bulat gini, yang lonjong, itu bener-bener kerasa jelas banget ya. Dan ini bukan karakter kopi yang funky banget atau yang over fermented. Menurut gue iya, ini ada fermentednya tapi tidak over banget ya. Jadi gue pribadi
ya. Gue kan pemuja kopi-kopi full wash ya. Minum kopi gini nih masih bisa gue terima banget. Oke, kalau teman-teman mungkin ada pendapat mengenai pembahasan gue kali ini, teman-teman tulis di kolom komentar juga. Ya, atau nanti teman-teman mau beli alat-alat seduh yang gue pakai di video ini, langsung cek link di deskripsi aja, nanti pasti akan gue cantumkan satu persatu. Nah, terus kalau nextnya teman-teman punya saran, serunya gue bahas video mengenai apa, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.